Salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Suhu Teh. Kali ini saya akan membahas episode ke-9. Kapan dan umur berapa terjadinya saya menjadi sukses atau kaya, menikah, dan lain-lain. Ini dapat diketahui di perhitungan skala waktu. Terima kasih. Pada skala waktu ini mungkin agak beda dengan buku-buku yang beredar, karena ini adalah aplikasi pengalaman saya sendiri. Terima kasih. Pada gambar pertama tentang perhitungan skala waktu di garis kehidupan, di sana tergambar mulai kita lahir tahun 0. Garis kehidupan adalah garis yang di bawah jari telunjuk melingkarin jari jempol. Dari 0 tahun sampai menyentuh garis pergelangan 72 tahun. Kemudian bila memanjang lagi sampai melingkarin ke arah jempol, Anda ada peluang berumur panjang sampai 90 tahun. Sambil Anda lihat gambar di skala perhitungan waktu tersebut, saya akan jelaskan. Garis kehidupan ini juga disebut garis vitalitas. Garis ini menceritakan tentang kesehatan Anda. Bila mana dia dekat kepada jempol, itu Anda adalah seorang yang pesimis. Kemudian badan Anda cenderung kurus. Hati-hati tentang kesehatan Anda di kurusnya badan Anda. Kemudian normal, dan bila melenting di ke arah berlawanan dengan jempol, vitalitas Anda itu sangat tinggi. Demikian. Kemudian di garis kehidupan itu bisa dianalisa karakter dan watak. Kuatnya ambisi Anda bagaimana. Demikian perjalanan hidup Anda dari muda sampai tua. Tentang penyakit-penyakit, masalah pribadi, misalnya kerutan keluarga dengan teman, kena urusan hukum, kena urusan dan lain sebagainya, kecelakaan dan lain sebagainya. Demikian juga penyakit-penyakit apa yang timbul, kapan saatnya Anda sukses naik jabatan, menjadi lebih kaya, atau Anda akan menikah, atau kapan Anda akan kena urusan perkara dan lain-lain. Itu bisa dilihat di garis kehidupan. Demikian juga bila Anda akan bepergian dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kelihatan bagaimana kekuatan fisik Anda. Sambil Anda melihat skala waktu itu, cara membaginya 0 tahun menyentuh pergelangan tangan 72 tahun. Kemudian tengahnya adalah 36 tahun. Dan berdasarkan pengalaman saya, akurasi perhitungan tahun kejadiannya ini di garis kehidupan sangat akurat, dan mendekatin keakuratannya itu mendekatin 90%. Terima kasih. Kemudian saya akan bahas gambar yang kedua, adalah garis pikiran atau garis otak, dimana nolnya sama dengan seperti di garis kehidupan, kurang lebih 1 cm atau 1,25 cm dari tepi telapak tangan. Nah, di ujung garis otak ini adalah 72 tahun. Di sana saya beri notasi ungu di 72, kemudian saya beri panah kiri, panah kanan. Artinya apa? Untuk menganalisa di garis pikiran ini fleksibel. Bila mana garis pikiran Anda pendek, 72 tahun tentunya di ujung yang pendek. Bila mana garis pikiran Anda itu panjang, mencapai bukit bulan, tentunya juga panjang. Jadi Anda bisa menghitung skala waktu di garis pikiran ini fleksibel. Akurasinya tidak terlalu tepat
kurang lebih 50-60%. Nah, dari sini saya bisa jelaskan. Samping Anda melihat gambar, garis pikiran ini menceritakan tentang kesehatan otak Anda. Apa sakit-sakit yang berhubungan dengan di kepala Anda. Demikian juga cara berpikir Anda. Apakah normal, stabil, atau bagus, atau Anda terlalu logika, atau Anda seorang yang pengkaya bila garisnya menyampai ke melengkung ke bukit bulan. Demikian juga apakah Anda seorang yang bodoh, biasa-biasa, cerdas, sangat cerdas, atau Anda seorang yang jenius. Bisa dibaca dari garis pikiran ini. Nah, demikian juga orientasi hidup Anda. Apa orientasi Anda itu? Ke ilmu pengetahuan, ke peneliti, ke penemu, ke dosen, ke profesor. Kemudian bisa juga dibaca Anda orientasinya menjadi seorang profesional, dokter, insinyur, atau ahli politik, artis, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, PNS, wira swasta, dan lain sebagainya. Itu bisa diketahui dari garis pikiran Anda. Bila mana garis pikiran Anda itu normal, itu seperti orang pada umumnya. Bila mana garis pikiran Anda itu pendek, Anda itu mempunyai jalan pikiran praktis, adalah orang-orang yang praktis, mengerjakan sesuatu itu tidak bertele-tele, praktis. Bila mana garis pikiran Anda itu kelewat panjang, Anda kadang-kadang adalah seorang yang pandai sekali. Memori Anda sangat tinggi, tapi di segi negatif Anda adalah seorang yang pengkaya bila mana menurun sampai ke pergelangan tangan. Bila mana garis Anda itu lurus, logika Anda lebih tinggi. Sebaliknya, bila mana melengkung ke bawah, Anda adalah tipe orang yang fleksibel. Bila mana melengkung ke atas ke arah kelingking, orientasi Anda adalah berdagang atau berbisnis, retail bisnis. Terima kasih. Kemudian kita bahas di gambar yang ketiga. Ini adalah garis perasaan atau orang menyebut garis emosi. Asalnya di bawah kelingking menuju ke antara jari telunjuk dan jari tengah. Nah, garis ini menceritakan bagaimana sifat-sifat dan perasaan serta emosi Anda terhadap apa? Terhadap persahabatan. Anda punya teman sedikit atau banyak. Terhadap apa? Menyikapi suatu masalah. Kemudian Anda tipe seorang yang perasa atau gugupan atau tenang dan lain sebagainya. Yang terpenting di garis ini Anda bisa menganalisa cinta seseorang. Kadar cinta Anda itu seperti apa? Apakah Anda adalah seorang yang dingin, acuh, cuek, atau Anda adalah seorang yang genit, playboy, playgirl, dan lain sebagainya, atau Anda adalah seorang yang normal di bidang percintaan. Nah, di sini itu juga bisa dianalisa kesehatan jantung Anda. Bila garis perasaan ini pendek, Anda adalah seorang yang pemalu, susah dan malu tampil di depan umum. Sebaiknya normal, tidak sampai terlalu panjang. Yang disebut normal kurang lebih ke pertengahan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian ada yang disebut panjang sekali sampai ke jari telunjuk. Anda seorang yang ambisius, Anda seorang yang cenderung emosional, bahkan melewatin di atas garis kepala, keluar dari sisi jalan. Anda adalah seorang yang sangat ambisius, sangat emosional, bahkan cemburu. Nah, ada satu garis yang ke arah tengah-tengah jari telunjuk dan jari manis. Ini adalah bentuk yang paling ideal, bisa menyentuh di sana. Demikian. Kemudian saya akan bahas garis karir atau garis pekerjaan. Asalnya
dari pergelangan tangan menuju ke jari tengah. Garis ini skala waktunya mulai dari umur 6 tahun, kemudian kurang lebih 2 mili di bawah jari tengah itu saya kasih umur 72 tahun. Pertemuan dengan garis pikiran umur 33 tahun. Pertemuan dengan garis perasaan umur 45 tahun. Silakan sambil Anda melihat gambar, saya akan jelaskan bahwa garis karir ini menceritakan tentang pekerjaan Anda, tentang profesi Anda, untuk dari Anda muda sampai tua. Kemudian diceritakan di sini halangan-halangan di pekerjaan itu bisa ketahuan, ada garis-garis halangan, corengan, silangan, bintang dan lain sebagainya di garis ini. Kemudian keberhasilan dan kegagalan pekerjaan Anda bisa dianalisa pada tahun berapa. Demikian juga karir pekerjaan Anda lebih tertarik sebagai apa? Sebagai pedagang, pengusaha, teknisi, ahli politik, artis dan lain sebagainya bisa dianalisa di garis ini. Sekian. Kemudian saya bahas pada gambar yang kelima, skala waktu di garis keberuntungan di bawah jari manis itu dimulai persis seperti garis karir. Bila mana mulai menyentuh pergelangan tangan pada saat Anda berumur 6 tahun sampai di bawah jari manis 2-3 mili itu Anda pada saat berumur 72 tahun. Anda bisa lihat gambar, kemudian sambil saya menjelaskan. Garis keberuntungan ini sangat jarang orang yang mempunyai panjang sekali sampai di sekitar umur 27 tahun. Anda bila mana mempunyai karir Anda, pekerjaan Anda, keberuntungan Anda itu sangat luar biasa, panjang tidak terpotong-potong. Anda jaminan adalah seorang yang berhasil. Segala kemudahan dalam menangani pekerjaan karir Anda itu seperti mempunyai pengiring ya, suatu pengiring yang luar biasa, mudah, semuanya beruntung. Jadi ini mengalahkan ada satu peribahasa, keberuntungan itu mengalahkan kepandaian. Nah, demikian juga garis keberuntungan ini sangat luar biasa. Bila ada bersamaan dengan garis karir, Anda pasti adalah seorang yang sukses. Kemudian saya berikan gambar yang keenam, patokan umum untuk laki-laki masa perkawinannya. Kapan skala waktu terjadinya perkawinan? Itu adalah daerah di bawah kelingking, batasnya dari garis hati atau garis perasaan. Saya kasih angka umur 12 tahun. Kemudian mepet sampai ketemu garis di ujungnya jari kelingking itu umur 44 tahun. Dari situ ini adalah kondisi pria normal. Yang disebut tidak normal itu apa? Adalah orang yang bisa menikah di atas umur 44, misalnya umur 50, 55, bahkan 60, bahkan 60 lebih. Itu adalah kondisi yang tidak umum dan bisa terjadi. Di situ saya gurat garis hijau. Terjadinya perkawinan orang ini itu kurang lebih di atas umur 28, anggaplah jadi kurang lebih lah sekitar umur 32 tahun dan lain sebagainya. Patokan umum ini untuk laki-laki ini fleksibel. Ini adalah 90% patokan untuk laki-laki. 10% terjadi penyimpangan. Bisa nikahnya itu tua, umur 50 dan lain sebagainya. Terima kasih. Persis seperti patokan laki, kemudian saya berikan patokan umum untuk skala waktu untuk perempuan, dimulai dari umur 10 sampai umur 38 tahun. Tengah-tengahnya adalah umur 24 tahun. Masalahnya, problemnya semua sama.
ini adalah 90% patokan umum. 10% itu terjadi penyimpangan. Ada seorang perempuan yang menikah diutah pada saat umur 44 atau bahkan umur 55 tahun dan lain sebagainya. Terima kasih. Kemudian sebagai menutup, dan saya bisa tambahkan karena banyak sekali klien saya itu yang menanyakan dan menyuruh Sute sebutkan identitasnya. Jadi saya akan memberikan biografi singkat saya. Nama saya adalah Hartono T. Dipanggil para klien Suhu Hartono atau Sute. Umur saya 67 tahun. Saya tinggal di Jakarta. Saya adalah seorang insinyur teknik sipil, alumni Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang, angkatan 75, lulusnya tahun 81. Saya mulai mempelajari palmistry ini sejak saya tingkat 1 tahun 75. Belajar secara otodidak, tidak ada guru, dari buku ayah saya terbitan tahun 1951 dan 1958 dan 1979. Jadi di palmistry ini saya berpengalamannya udah 45 tahun. Kemudian saya menerima jasa karena terlalu banyak orang yang datang. Saya sebut jasa konsultasi sudah 28 tahun sejak tahun 1993. Di samping saya bisa garis tangan atau palmistry, saya juga menguasai dan bisa ilmu wajah, pengalaman 40 tahun. Kemudian yang kedua ilmu kelahiran Cina atau Xiu, digabung dengan ilmu Eropa atau zodiak. Saya gabung dengan ilmu Jawa atau weton-weton dan lain sebagainya. Pengalaman 40 tahun. Dan yang terakhir, saya menguasai ilmu Feng Shui, ilmu energi, keselarasan dengan alam, penataan rumah, kantor, wilayah dan lain sebagainya. Pengalaman 38 tahun. Demikian sedikit tentang diri saya, karena terlalu banyak telepon atau WA terhadap saya, makanya perlu saya berikan. Sekian, terima kasih. Sekarang pada penutupan, jangan lupa Anda untuk like, kemudian komen, kemudian subscribe, kemudian share ke teman-teman Anda dan sahabat-sahabat Anda. Terima kasih.